Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Anugrah Diwijaya dengan NPM 2152041 kelas B11 Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, demokratia atau kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos atau rakyat, dan kratos, kekuatan atau kekuasaan. Pada abad kelima sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokrasi atau kekuasaan elit. Kata demokrasi sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Selanjutnya, demokrasi menurut para ahli. Menurut Sidney Hock, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Menurut Henry B., mayo kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Selanjutnya, menurut Merriam, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung, melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik. Rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik, tiadanya distingsi kelas atau privilege berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Menurut Samuel Huntington, demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. Di zaman kuno, kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama. Pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Bentuk-bentuk demokrasi, yaitu demokrasi langsung, merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena, di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Jenis demokrasi berdasarkan prioritas atau titik perhatian, yaitu 1. Demokrasi material.
Yang kedua, demokrasi formal. Yang ketiga, demokrasi campuran. Demokrasi dan birokrasi. Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hierarkis, bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, dan seringkali secara demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi adalah: 1. Kedaulatan rakyat. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, keputusan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Asas pokok demokrasi. Yang pertama, gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Dan pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Ciri-ciri pemerintahan demokratis dalam perkembangannya. Demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut, yaitu adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat warga negara. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang selanjutnya ada kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan memilih pemimpin negara yang pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya presentasikan pada materi demokrasi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.